Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Nama aku Putri Diani. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di channel ini aku bakal ceritain film-film yang seru-seru buat ngisi waktu gabut kalian. Nah, kali ini aku akan ceritain satu drama action Korea yang seru abis dan pokoknya kocak banget deh. Judulnya itu Extreme Job. Kisah ini mengisahkan tim detektif polisi konyol yang sering gagal menjalankan tugas karena kecerobohannya. Kali ini mereka mendapat misi untuk menangkap seorang bos bandar narkoboy. Dan gara-gara misi ini tanpa sengaja mereka malah jadi pengusaha ayam goreng yang terkenal enak banget. Bahkan sampai buka banyak cabang loh guys. Pada penasaran kan sama petualangannya? Tonton sampai habis ya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe channel aku. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di awal diceritain 5 orang detektif polisi anti narkoba. Ada Kapten Go, terus ada Kapten Jang, Kapten Ma, Yong Ho, dan Jae Ho. Di tim ini mereka udah kayak keluarga. Semua anggotanya pada seru-seru dan kelakuannya pada konyol. Nah, kali ini mereka lagi tugas buat nangkep kurir narkoba di sebuah apartemen. Strateginya sih udah oke banget. Kayak operasi nangkep teroris gitu. 2 orang langsung nyergap dari jendela, sementara 3 orang lagi siap-siap di lorong buat ngejagain supaya si kurir nggak bisa kabur lewat situ. Nah, di tengah misi itu sebenarnya mereka berharap jadi polisi keren yang mau nyergap lewat jendela. Ala-ala aksi film gitu. Tapi malah jadi lucu dan akhirnya ketahuan gara-gara 2 polisi ini terjebak di tali yang mereka pakai buat masuk ke apartemen si kurir. Bayangin aja, udah capek-capek action, malah susah payah ngelepasin tali itu. Dan yang paling kocak, kaptennya malah diajarin cara ngegerebek penjahat yang bener sama buruan mereka itu. Nah, akibat kecerobohan ini, jadinya kurir narkoba itu malah kabur. Mulai deh aksi kejar-kejaran yang konyol di jalan raya. Salah satu kurir berusaha kabur dengan nyoba ngerebut mobil seorang emak-emak di pinggir jalan. Gak disangka si emak itu nekat banget dan malah gebukin balik tuh kurir. Si kurir nggak mau nyerah, dia tetap berusaha kabur. Endingnya dia malah ketabrak bus dan jadi deh tabrakan beruntun. Bener-bener akhir yang nggak terduga. Walaupun berhasil nangkep si kurir narkoboy, Kapten Go dan 4 anak buahnya tetap disemprot sama atasannya. Karena cuman buat nangkep kurir narkoboy kelas kroco gitu, kepolisian malah harus ganti rugi banyak akibat kejadian tabrakan beruntun itu. Bener-bener deh mereka ini. Setelah kena omelan sana sini, Kapten Go dan 4 anggotanya nggak sengaja papasan sama tim detektif lain. Ketua tim ini namanya Kapten Choi. Ini adalah saingan mereka guys. Kapten Go dan timnya diajak makan-makan untuk rayain Kapten Choi yang baru aja naik pangkat karena berhasil nangkep bandar gede. Pas lagi makan bareng, tiba-tiba Kapten Choi ngomong kalau dia punya info tentang keberadaan salah satu bandar kelas kakap namanya Lim Mubai. Terus dia nawarin Kapten Go dan timnya kerjasama buat nangkep bandar itu. Kapten Go langsung aja tuh terima tawaran itu. Kali ini dia bener-bener bertekad karena udah capek diremehin orang dan gak naik-naik pangkat. Singkat cerita, Kapten Go dan timnya mulai tuh misi buat ngintai keberadaan Lim Mubai di sebuah tempat yang diduga jadi markas bandar itu. Mereka mata-matain markas ini siang dan malam. Ada yang pura-pura jadi guru karate, ada yang jadi petugas PLN, bahkan ada yang pura-pura jadi kuli bangunan guys. Mereka bener-bener sabar dan tekun stay di sana berhari-hari nungguin target buruan mereka. Hasilnya nol besar, target mereka nggak pernah muncul di sana. Suatu ketika mereka lagi makan di kedai ayam goreng di seberang markas bandar itu. Mereka udah mulai ngerasa kalau semua usaha mereka itu sia-sia dan cuma buang-buang anggaran. Tiba-tiba target yang mereka cari beneran muncul dong. Ya, itu adalah si Lim Mubai, bos besar sindikat narkoboy inceran mereka. Tapi kemunculannya cuman bentar banget. Akhirnya itu buat mereka semangat lagi buat jalanin misi. Singkat cerita, pemilik kedai yang baik hati itu tiba-tiba ngasih ayam goreng gratis ke mereka karena dia seneng banget. Akhirnya ada pelanggan yang datang ke kedainya. Pemiliknya bercerita kalau kedainya selalu sepi dan berencana mau jual kedainya. Nah, disinilah para detektif ini punya ide brilian. Mereka mutusin untuk membeli kedai itu karena mereka pikir kedai ini adalah
spot yang pas buat ngawasin markas itu. Nah, berikutnya mereka mulai tuh jadiin kedai ini sebagai markas pengintaian. Satu fakta yang mereka lupain, kalau ini adalah kedai makanan, pasti ada dong pembeli yang bakal datang untuk makan di sini. Bener aja, pas mereka lagi prepare buat nyusun rencana, pelanggan mulai tuh berdatangan. Hal itu terjadi berkali-kali guys, dan mereka malah jadi kebingungan sendiri. Akhirnya mereka inisiatif buat buka kedai yang sesungguhnya, biar maksimal aja mata-matainnya. Nah, di hari berikutnya mereka mulai tuh berunding untuk nentuin orang yang bakal jadi kokinya. Karena nggak ada yang bisa masak, mereka praktek tuh satu-satu. Dari semuanya, cuma detektif Ma yang berhasil goreng ayam dengan enak. Setelah itu ada satu pasangan yang datang untuk makan di kedai ini. Dan yang lucu, bukannya pesen ayam goreng biasa, pelanggan ini malah pesen ayam goreng marinade. Kapten Go langsung panik dan nyuruh detektif Ma bikin saus marinade seadanya. Detektif Ma yang cuma tahu saus marinade daging sapi langsung buat saus itu, dan saat disajikan ternyata enak banget. Detektif Ma jadi pahlawan di sini. Seiring berjalannya waktu, tim detektif ini kewalahan nih ngurusin restoran yang semakin rame. Mereka nggak cuma jadi pelayan, tapi juga jadi koki, kasir, dan ngerjain semua pekerjaan buat ngejaga restoran tetap bersih dan rapi. Dari jadi detektif keren, sekarang mereka jadi penjual ayam goreng yang dicintai banyak orang gitu deh. Karena viral di mana-mana, tiba-tiba ada reporter TV yang mau liput kedai mereka. Mereka langsung nolak aja karena takut makin viral tuh guys. Sayang banget kan? Padahal kesempatan bagus nih buat jadi seleb. Seiring waktu, keramaian dan kesibukan di kedai itu hampir bikin mereka lupa buat mata-matain sindikat narkoboy Lee Mu-bae. Nah, satu momen pas si Mu-bae itu akhirnya muncul lagi nih di markas yang mestinya mereka awasi, tapi cuman Yongho yang bisa ngikutin mobil mereka waktu itu karena anggota yang lain lagi pada sibuk ngelayanin tamu di kedai itu. Akibatnya Yongho kebingungan dan kehilangan jejak Mu-bae. Yongho yang kesel banget marah-marah sama rekan-rekannya karena kehilangan jejak Mu-bae, tapi malah disemprot balik karena mereka juga udah kewalahan layanin pelanggan sebanyak itu. Nah, akhirnya para detektif ini berunding mikirin cara biar nggak ada pelanggan yang mau beli ayam goreng mereka lagi, biar kedainya jadi sepi gitu guys. Dan mereka punya ide, dengan naikin harga berkali-kali lipat, pasti pada males beli ayam goreng mahal ini. Tapi coba tebak deh, malah makin rame dan justru ayam mereka dapat julukan sebagai ayam kaisar. Namanya juga makanan enak, harga mahal terobos aja. Nah, di tengah kehebohan itu, mereka dapat telepon dari atasannya. Jadi, para detektif ini kena semprot lagi guys. Di tengah omelan itu, tiba-tiba Kapten Go dapat pesanan ayam goreng dari markas anak buah Mu-bae bersarang. Langsung deh pada buru-buru pergi dan siapin semua pesanan dari markas itu. Mereka udah persiapin tuh rencana super mateng buat serbu markas anak buah Mu-bae. Tapi apes banget, ternyata yang muncul bukan anak buah Mu-bae, tapi malah pemilik tempat itu. Yang paling bikin nyesek, ibu-ibu itu malah bilang kalau penghuni sebelumnya udah pindah. Para detektif ini benar-benar kecewa abis. Sekarang jejak targetnya malah hilang total. Ditambah lagi restoran mereka jadi sepi pembeli gara-gara ulah wartawan yang pernah mereka tolak. Wartawan itu malah cerita jelek tentang restoran mereka. Sial banget pokoknya. Tapi ya guys, namanya jodoh gak akan kemana. Kebetulan sindikat Mu-bae lihat kedai ayam goreng itu jadi populer banget di berbagai media. Terus dia punya ide jahat buat manfaatin situasi itu. Jadi dia berencana mau ngajak kerjasama kedai ayam para detektif ini. Tentunya bukan untuk hal yang baik ya. Anak buah Mu-bae langsung nawarin kerjasama ke para detektif ini. Yang lucunya, tim detektif ini nggak sadar kalau yang nawarin kerjasama tuh sebenarnya si Mu-bae yang jadi target mereka selama ini. Sementara si Mu-bae juga nggak tahu kalau pemilik kedai itu sebenarnya para detektif yang lagi ngejar dia. Kocak banget deh. Mereka ditawarin buat ubah kedai itu jadi bisnis franchise. Awalnya Kapten Go nolak. Tiba-tiba anak buah Mu-bae nunjukin tas penuh duit.
Ego. Singkat cerita, bisnis ayam goreng itu sekarang berkembang pesat banget. Buka cabang sana-sini. Sayangnya, sukses mereka malah jadi bumerang. Karyawan cabang yang dikelola Mubay ternyata adalah para pengedar narkoboy. Kelakuan mereka waktu ngelain pelanggan parah banget kayak preman. Pokoknya seenaknya mereka deh. Akibatnya, restoran cabang jadi benar-benar kacau. Pelanggan yang tadinya nikmatin ayam goreng lezat itu sekarang malah jadi nggak nyaman gara-gara tingkah laku karyawannya. Kelima detektif mulai curiga dan merasa ada yang nggak beres dengan bisnis restoran mereka. Akhirnya mulai deh mereka ngeluarin jiwa detektifnya, mulai dari mengintai, mencari petunjuk, pokoknya kayak detektif sejati deh, bukan kayak jualan ayam goreng lagi ya guys. Para detektif ini dapetin fakta yang mengerikan kalau bisnis restoran mereka ternyata dimanfaatin sama Mubay buat ngedarin barang haram tersebut. Di sisi lain, detektif Ma yang tadinya lagi misi pengintaian sendiri, identitasnya terbongkar kalau dia itu polisi. Dia langsung digebukin dan disekap sama pengedar ini. Mubay akhirnya tahu dia lagi berurusan sama polisi dan langsung panik guys. Nah, detektif Jang tiba-tiba dapat video call dari kelompok Mubay dan di layarnya kelihatan detektif Ma lagi disandra. Mereka ngasih instruksi buat 4 detektif lain untuk datang ke lokasi. Tahu hal itu, keempat detektif yang tersisa langsung beralih ke mode penyelamatan. Mereka mulai nyari lokasi detektif Ma disekap. Nah, di tempat penyanderaan ternyata detektif Ma berhasil tuh ngebebasin dirinya sendiri. Begitu lepas, dia langsung aja beresin semua anak buah Mubay sendirian. Dikiranya cupu, ternyata setelah berhasil bebas, detektif Ma langsung tuh ngikutin mobil yang dinaikin anak buah Lim Mubay sampai ke pelabuhan. Di sana dia ngeh kalau Mubay lagi bertransaksi narkoboy sama Ted Chang, bandar gede juga. Si detektif Ma yang tadinya nggak berani gerebek sendirian, kepikiran ide konyol. Dia nyalain suara sirene polisi dari ponselnya biar mereka berdua saling tuduh dan saling serang. Dan bener aja, mereka langsung tawuran tuh. Nggak lama kemudian, Kapten Go dan timnya akhirnya sampai di lokasi. Ternyata di sana ada 2 bandar gede yang lagi pada gelut. Mereka mutusin untuk lawan semua geng ini tanpa nunggu bantuan datang. Awalnya penjahat ngeremehin kemampuan 5 detektif ini, tapi mereka salah besar guys. Meskipun mereka agak konyol, ternyata mereka sebenarnya adalah para juara bela diri yang terkenal di kalangan polisi. Itulah alasan mereka dijadiin satu tim selama ini. Pas semua lagi sibuk gelut, tiba-tiba Lim Mubay mau coba kabur tuh. Kapten Go yang ngelihat itu langsung coba ngejar, tapi dihalangin sama pengawalnya. Kapten Go yang kewalahan langsung dibantu sama detektif Jang. Duel sengit antara 2 cewek pun terjadi. Nah, Mubay berhasil naik ke kapal dan langsung kabur. Dia udah seneng banget, tapi tanpa dia sadarin, ternyata Kapten Go juga udah ada di kapal itu. Mereka bertarung abis-abisan. Udah bisa ketebak dong endingnya. Kapten Choi dan bantuannya sampai tuh di lokasi. Di sana mereka cuma bisa bengong ngeliat tim Kapten Go yang udah berhasil ngeringkus semua sindikat itu hanya dengan 5 orang. Akhirnya 5 detektif konyol ini berhasil naik pangkat dan sukses nunjukin hasil kerja keras mereka selama ini. Nah, itu dia guys cerita kali ini. Banyak banget hal positif yang bisa kita ambil dari cerita ini. Salah satunya soal peluang. Kadang-kadang ada peluang yang muncul tanpa kita duga-duga ya. Cerita ini mengajarkan kita untuk nggak ragu buat nyoba peluang baru dan selalu siap untuk ngambil resiko. Menurut kalian ceritanya gimana guys? Komen di bawah ya. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku. Nyalain juga tombol notifikasinya biar aku lebih semangat lagi ceritain cerita seru buat kalian. See you, bye-bye!